Horas dengan Samarga. Ini konten pertama di channel Samarga House. Bingung mau bahas apa. Mungkin aku sebutnya atau aku bilangnya ini konten kode. Kopi, diskusi, dan evaluasi. Jadi namanya konten kode ya. Konten kode gitu. Nanti kita buat branding ya. Karena namanya kontennya kode, kopi, diskusi, dan evaluasi. Aku punya kopi. Nah, kita sekarang diskusi lah. Mungkin nggak bisa diskusi langsung, mungkin aku diskusi dari YouTube aja kali ya. Aku bisa mungkin sharing dan evaluasi. Jadi kemarin di bulan 5, tepatnya tanggal 23 Mei sampai 24 sampai 26 Mei, aku buat kegiatan Batak Festival yang diinisiasi dari banyak rekan-rekan Batak juga, muda-mudi Batak lah, muda-mudi Batak ya, muda-mudi Batak. Kita buat semacam festival di tanah Kalimantan. Wow kali lah kegiatan itu, wow kali. Promosinya oke, cerita sampai ke keluar provinsi Kalimantan Tengah. Jadi Palangkaraya kan di Kalimantan Tengah, tapi promosi kita sampai ke Kalimantan Selatan bahkan. Dan itu cukup viral. Saat itu cukup viral. Jadi bahan pembicaraan, bahan omongan. Ya walaupun sebenarnya faktanya tidak expect bahwa kegiatan itu memakan biaya yang cukup besar. Tapi it's okay aja. Kegiatan itu sukses berjalan dengan lancar, ya walaupun tidak semudah kata berjalan dengan lancar gitu, selalu ada masalah di dalam itu. Tapi mungkin aku belajar dari ketidakpahaman, belajar dari rasa kecewa, belajar dari kurang komunikasi, kurang diskusi mungkin dengan teman-teman. Ya walaupun berjalan sukses, tapi cukup memakan biaya yang cukup besar lah. Tapi karena event Batak Festival itu ada suatu wajah baru khususnya di muda-mudi Batak, bahwa kegiatan itu bisa dilaksanakan sebenarnya dengan kolaborasi kerjasama yang baik antar rekan, partner, sesama aku bilangnya ketua-ketua lah ya, itu bisa terwujud dan jalan acaranya selesai. Tapi di kegiatan itu aku juga belajar, benar memang orang Batak ini anak raja, susah untuk menyatukan pendapat, menyatukan pikiran, dan menyatukan waktunya, susah. Gimana raja kan, paling gak bisa diatur sebenarnya, gak mau diatur bahkan. Mungkin yang ngatur orang Batak itu harusnya kaisar kayaknya. Kan kaisar itu kan lebih tinggi daripada raja. Di event itu bukan bisa dibilang ya, tapi kurasa memang sepanjang yang ku tahu, aku di Palangkaraya ini udah hampir 12 tahun. Baru ini memang ada acara khusus sebesar itu. Ya dulu pernah ada orang tua buat kegiatan, tapi tidak semeriah, promosinya tidak meriah. Terus kegiatan itu masih sebatas kayak pesta adat gitu. Dulu orang tua pernah buat juga. Aku dulu waktu mahasiswa pernah ikut juga kegiatan itu. Tapi memang aku rasa ini Batak Festival ini salah satu kegiatan yang wow kali, sangat wow kali. Dan itu jadi
branding. Bukan hanya mungkin di Palangkaraya, tapi di seluruh Indonesia. Mungkin ya. Mungkin, tapi aku percaya sih seluruh Indonesia. Karena kalau dari data yang ku dapat, itu memang jadi trending juga Batak Festival itu. Jadi trending. Terlebih kita punya guest star juga kan. Ada Pangwaran sama Tongam Sirait gitu. Itu buat lebih ngangkat brandingnya lagi sebenarnya. Setelah kegiatan itu, ya tadi yang ku bilang itu berjalan dengan sukses, tapi memakan biaya yang sangat besar. Sempat stres juga sebenarnya, sempat stres. Tapi kalau aku pikir-pikir, kalau kita nggak berani ambil kesempatan, nggak berani ambil resiko, kurasa Samarga House ini nggak akan bisa besar gitu. Angan-anganku kan Samarga House ini kan dibuat besar gitu. Namanya Samarga, satu marga gitu. Kalau kita tarik dari Syadem kan satu marga semua ini, masyarakat dunia ini. Pengennya besar. Makanya kemarin sempat 2 minggu sebelum hari H, itu sebenarnya hampir nyerah sih. Hampir nyerah sebenarnya buat kegiatan itu. Karena memang di luar ekspektasi, di luar apa yang kita rapatkan, apa yang udah kita rencanakan, plan A, plan B, plan C. Sampai masuk ke plan D yang nggak pernah terpikirkan dalam otakku gitu. Nggak pernah. Aku cuma punya 3 rencana itu. Sangat baik, cukup baik, buruk. Masuk yang keempat nih, paling buruk kan. Nggak pernah terpikirkan sama aku itu pada saat itu. Tapi memang puji Tuhannya setelah melaksanakan itu, makin banyak ilmu yang ku dapat. Terkhusus di orang Batak. Makin banyak ilmu yang ku dapat. Makin banyak jaringan yang ku punya. Iya, makin banyak jaringan yang ku punya. Banyak juga yang bantu di kegiatan itu. Dan itu orang Batak semua itu, orang Batak semua. Sampai-sampai kemarin ngurus surat izin keramaian aja, ada celotehan lah dari Pak Polisi kan. Menurutku candaan aja sih, tapi lucu memang. Orang Batak buat festival. 3 orang aja yang nyanyi, suaranya sampai ke Tangkiling. Tangkiling ada tuh daerah kayak Bogor lah. Apalagi ribuan orang gitu. Ya memang cukup menarik dan berkesan gitu. Beberapa dari rekan-rekan juga ada yang kecewa mungkin, secara pribadi mungkin, atau dengan yang lain, atau bagaimana, aku nggak tahu. Tapi menurutku ya, apapun yang kita lakukan hari ini, itu akan jadi sebuah ilmu sebenarnya. Ilmu yang nggak kita bisa dapatkan dimanapun, hanya di Batak Festival itu. Kan itu kan kompleks masalahnya, kompleks. Pertama, kita buat kegiatan Batak Festival se-Kalimantan Tengah. Melibatkan banyak stakeholder, banyak pihak yang terlibat di situ. Izin sini, izin sana, izin kemana-mana izin gitu. Itu buat banyak waktu tersita. Fokus, harus benar-benar fokus. Kalau nggak fokus, bisa lupa kan? Bisa lupa. Kalau kita lupa, efeknya ya bisa kemana-mana gitu. Sempat juga bermasalah dengan beberapa orang tua, karena mungkin itu miskomunikasi ya sebenarnya. Miskomunikasi aja sebenarnya. Pada saat itu miskomunikasi. Tapi seiring berjalannya waktu, orang tua support juga. Jadi kalau di tanah Palangkaraya ini yang kupahami adalah bukan harus izin ya, tapi setidaknya ngomong lah. Ngomong orang tua, suwon gitu. Horas amang, horas tulang, horas amung buru gitu ya. Aku ada nih konsep ini. Ya memang nggak semua responnya positif. Nggak semua. Tapi kan baik yang positif atau negatif kan kita saring aja dulu, tak saring. Mungkin dari negatif pun ada sisi positifnya kan gitu kan. Nggak yang 100% negatif. Pasti ada yang positif. Itu aku belajar juga di situ. Belajar komunikasi dengan orang tua. Karena banyak orang tua atau natua-tua di Palangkaraya ini yang masih
punya pendapat yang sangat berbeda dengan generasi muda. Kalau bicara generasi muda, ya aku percaya orang tua yang ada di sini juga pernah muda kan, tapi mungkin zamannya berbeda. Kita pernah muda, kami belum pernah tua. Kita pernah muda tapi di zaman yang berbeda. Jadi mungkin komunikasinya agak canggung mungkin di situ untuk awal ya, tapi ujungnya baik aja, semuanya baik. Mungkin acara Batak Festival nggak mungkin sampai berhenti di situ, harus ada lanjutan Batak Festival. Kedua, ketiga, keempat, kelima, dan bahkan kalau boleh tiap tahun gitu. Bahkan Project Batak Festival, kalau pingin gue ya, secara pribadi, ini bisa jadi salah satu kalender event di Kalimantan ya. Bukan hanya Kalimantan Tengah, di Kalimantan yang setidaknya bisa dilirik sama Kemenprov mungkin. Ya, Kemenprov, Kementerian Pariwisata gitu, pemuda gitu ya, Dinas Kepemudaan dan sebagainya lah. Karena di acara Batak Festival kemarin itu ternyata banyak juga loh musisi-musisi orang Batak, para penari-penari Batak, para perupa Batak, para pelukis Batak yang aku hampir nggak pernah nemu kecuali di kegiatan itu. Ya di kegiatan itu banyak banget sebenarnya. Kalau aku sih sebagai orang yang menginisiasi, ngepromotorin itu, setelah acara ini tetap masih melakukan hal yang sama. Bukan hanya kayak Guspan Ortor gitu ya. Kan ada lomba tortor kemarin. Ada lomba nyanyi, ada lomba andung, ada lomba apa lagi? Lomba nyanyi, lomba andung, lomba tortor, fashion show. Nah, fashion show juga bagus banget. Kita ada juga loh orang yang desainer fashion, orang Batak juga, model-model orang Batak juga banyak juga. Kalau nggak salah bahkan Putri Pariwisata, aku lupa ya, Putri di Palangkaraya orang Batak juga sebenarnya, tapi kelahiran sini gitu. Itu kan ngebuktiin kan bahwa muda-mudi Batak tuh punya potensi yang kuat sebenarnya, punya potensi yang kuat untuk buat sesuatu apapun lah, terserah, nggak harus patokannya di seni juga, karena apapun boleh dilakukan. Samargaus itu rumah kreasi. Kalau sebutannya rumah kreasi berarti apapun yang tanda kutip positif bisa dibuat. Kita kan kreasi, kita buat suatu kreasi apa terserah. Apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang mau kita buat, itu Samarga House. Kita bisa buat apapun kita buat, apapun. Apa yang menarik, apa yang jadi unik, itu kita harus buat gitu. Dan harus ngambil resiko. Kalau enggak, ya susah. Itu hanya ada di pikiran aja kan. Kalau nggak dilakukan, hanya sebatas pikiran kita, jadi ini gimana ya. Jadi bagaimana gitu, nggak pernah jalan itu. Apa yang kita pikirin gitu. Harus kita jalanin dulu baru kita tahu di mana letak salahnya. Makanya ada evaluasi gitu kan. Nah, karena kontennya tadi kopi, diskusi dan evaluasi, aku ngopi dulu. Oh ya, kontennya nggak apa-apa lah merokok ya. Lain hal nanti kalau YouTube-nya dimarahin sama YouTube ya kan. Tapi kalau seandainya merokok dimarahin YouTube, bodo amat. Apa di mana kek? Jadi tuh Kadongan, dia kemarin itulah kegiatan Batak Festival. Mungkin melalui video ini juga kalau ada ya yang marhasik roha, kita hati gitu, perbuatan gitu, kelalaian, kata-kata, udahlah, buang semua jauh-jauh, balik lagi ke apa ya yang kita bahas pertama kali kita ketemu, berkarya untuk orang Batak. Kalau kita bicara keuntungan, ada banyak sebenarnya keuntungan di Batak Festival kemarin.
pun tidak untung secara finansial ya, aku merasa untung secara jaringan, pengetahuan, relasi, gitu ya. Banyak banget keuntungannya. Jadi untung itu kan gak semata-mata uang lah ya. Gak semata-mata uang kok itu. Kita butuh uang tapi gak itu jadi patokan utamanya kan gitu kan. Sekarang Samarga House lagi ngeprojekin turnamen bersama dengan IKAPSI, Ikatan Anak Pematang Siantar. Kebetulan aku juga ketua IKAPSI. Jadi pengen buat sesuatu yang berbeda dari turnamen-turnamen sebelumnya. Nanti turnamen IKAPSI itu akan ada sepak bola putra, sepak bola putri, tapi kemungkinan ya masih dibahas lebih lanjut soalnya di tim Mobile Legend dan catur. Di turnamen itu khusus para perantau Batak atau muda-mudi yang asli Sumatera Utara. Pasti ada pertanyaan, ini maksudnya gimana bang gitu? Atau mungkin ini maksudnya gimana lah ya gitu ya. Jadi siapapun yang ber-KTP Sumatera Utara, dia boleh daftar. Atau kalau dia di luar Sumatera Utara, dia wajib orang Batak. Itulah dibuat itu turnamennya umum Batak, strip non Batak Sumatera Utara. Karena nggak mungkin lah, kita juga orang Batak nggak mungkin. Di Parapar sana banyak orang Jawa jualan hafal bahasa Batak terus dia nggak boleh ikut turnamen. Boleh lah. Orang Batak ini kan kayak boras pati, cicak, lengket nih mana-mana. Nggak boleh kita, kok nggak orang Batak, nggak boleh ikut, boleh. Khusus di turnamen IKAPSI yang ber-KTP Sumatera Utara boleh daftar. Atau kalau dia tidak KTP Sumatera Utara, wajib orang Batak. Contoh dia orang Batak dari Jakarta atau dari Jambi, merantau ke Palangkaraya, dia wajib orang Batak gitu. Jadi kita kegiatan turnamen tapi khusus buat kita juga kan gitu. Nanti turnamennya rencana dilaksanakan di bulan September, mungkin pertengahan. Nanti akan ada lah di Instagram Samarga House atau mungkin di YouTube, nanti akan aku bahas lebih lanjut lah tentang kegiatan itu gitu. Karena kita lagi bahas juga di tim, masih nunggu beberapa rekan-rekan yang lain untuk memfixkan, mengkomplitkan kita punya proposal. Jadi mungkin itu kawan-kawan diskusi dan evaluasi dan kopinya juga di konten kode Samarga House. Sampai ketemu di konten kode berikutnya. Oh iya, jangan lupa lah, subscribe lah channel ini, follow Instagramnya juga atau TikTok juga @samargahouse. Oke? Horas dongan.